Maaf ya Pak, depan aja Pak, biar lebih enak Pak ya. Nanti ada sidang lagi. Ditahan dan kami sudah berkonsultasi dengan pengacara, pikir-pikir dulu untuk banding. Saya rasa itu keputusan bersama lah begitu. Jaksa juga pikir-pikir dulu. Ya kalau ternyata pikir-pikir dan akhirnya enggak, sama-sama enggak banding, berarti inkrah kan. Kalau inkrah saya masuk lagi 3 bulan kira-kira gitu. Ya masuk lagi ya kita bikin puisi lah. Pak, Bapak kan bilang kalau pengadilan ini menunjukkan jaminan kebebasan berpendapat gitu Pak. Iya. Nah setelah dengan vonis hakim itu seperti apa Pak? Jadi ada pasal yang pasal 15 itu semua orang bisa terkena. Jadi seseorang menuliskan atau menyiarkan berita tidak lengkap atau berlebih-lebihan dan dan berpotensi menimbulkan keonaran. Jadi potensinya belum ada, dengan berita itu tidak lengkap dan juga berita itu mungkin berlebih-lebihan. Twitter, nggak mungkin Anda bikin sesuatu di Twitter tuh seperti artikel kan, yang ada 140 kata. Ya, pasal itu bisa, logiknya bisa kena kepada siapa saja. Cuman ya kenapa pilihannya kepada saya, yang bikin statement yang banyak orang bilang statement saya tidak keras, tidak meresahkan begitu. Tapi kenapa pilihannya jatuh kepada saya? Tanya pemerintah, kenapa saya harus ditahan? Kenapa saya dituduh dengan pasal itu? Bapak ke depan masih akan terus mengkritik lewat Twitter nggak Pak? Saya rasa saya kan orang yang setia dari dulu kepada pikiran. Sejak dari mahasiswa saya di penjara juga gara-gara kasus. Karena saya setiap pada pikiran saya cara mereka salah gitu loh, pemerintah waktu itu. Saya tidak ada dendam pada siapapun. Ya saya salah, saya masuk penjara 3 tahun kan. Sekarang zaman reformasi kebebasan ada, tapi sekarang berubah lagi. Saya tetap menyampaikan pendapat seperti dulu kala gitu, nggak berubah. Tapi sistemnya yang berubah, lebih indeks demokrasi kan terbukti bahwa kita sekarang menurun ya. Ternyata statement saya dianggap salah, yaitu hak eksekutif, dan saya agak sedikit mungkin agak kecil hati. Seharusnya pengadilan tidak selalu sejalan dengan eksekutif. Jadi dalam hal ini sebetulnya kita berharapkan, tapi ada masih pengadilan tinggi ya, ada Mahkamah Agung. Harusnya pengadilan itu menjadi benteng dari tindakan kesewenang-wenangan eksekutif yang berpotensi menurunkan grade demokrasi atau menurunkan atau tindakan-tindakan anti demokrasi dari eksekutif. Harusnya dijegal ya, dibentengi oleh yudikatif pengadilan, seharusnya begitu. Vonis hakim itu ancaman buat demokrasi nggak Pak? Menurut saya pasti, karena saya bilang tadi, karena ini bukti proof bahwa ini adalah saya dinyatakan salah oleh majelis hakim. Tapi kan majelis hakim yang pertama ya, kita masih ada yang banding, belum di kasasi. Kita nggak tahu, karena boleh jadi insya Allah saya dibebaskan di banding atau dibebaskan di kasasi, saya nggak tahu. Kita masih berusaha, tapi intinya saya berharap pengadilan harus menjadi benteng atau penjegal bagi tindakan-tindakan eksekutif, cabang eksekutif pemerintah ya, yang berpotensi anti demokrasi. Jadi sikap-sikap anti demokrasi dari pemerintah itu harus dijegal oleh pengadilan. Idealnya seperti itu, karena dia tidak ada hubungan. Ya, itu yang paling ideal. Tapi kita lihat apakah hidup ini selalu ideal, kita nggak tahu. Hari ini Pak, puas dengan putusan hakim Pak hari ini? Yang saya bisa agak terima bahwa saya tidak ditahan. Yaitu alhamdulillah saya masih bisa ketemu sama keluarga dong, sama anak-anak ya kan. Kalau Pak Hakim perintahkan saya tahan, mobil tahanan mungkin udah harus bawa saya ke tahanan lagi. Tapi saya katakan vonis 10 bulan itu tetap buat saya adalah bermasalah, karena saya tidak bersalah. Saya cuma menyatakan pendapat, dan pendapat saya banyak yang orang lain berpendapat jauh lebih keras dari pendapat saya. Dan saya tidak memfitnah, tidak. Ada yang menyatakan omnibus law bermasalah, cuma gitulah kira-kira kan. Tapi dinyatakan saya salah. Pertanyaannya kenapa seharus saya yang kena, kenapa nggak yang lain? Data itu tanya sama pemerintah, polisi.
ya perjuangan untuk menegakkan, menyadarkan eksekutif bahwa cara-cara seperti ini keliru harus dilakukan, nggak bisa diganti. Karena kita kan tidak bicara individu ya, kita bicara bernegara, berbangsa sebagai intinya. Jadi jangan berhenti, terus meningkatkan demokratisasi di masyarakat kita. Apakah harus dorong dari masyarakat juga, Bang? Itu akan ada interaksi, bisa aktornya yang berubah ya di pengambil keputusan, tapi bisa juga masyarakat desakan dan aktor terpaksa berubah. Ada juga masyarakat tidak mendesak tapi aktor yang memang punya pikiran yang visioner bagus ya, dan demokratis itu berubah juga. Dua-duanya bisa kita lakukan. Setelah vonis ini, apakah Abang tetap akan berjuang di jalur yang sama? Saya nggak akan berubah. Pasti nggak akan berubah lah, saya biasa aja. Oke, Bang. Makasih banyak, Bang.